Saya Angelia Rizkyla dengan NIM 200301158. Saya Putri Nandari Putri dengan NIM 200303113. Saya Nurisa Ida Aprilia dengan NIM 200303160. Dan saya Ahmad Muharram Masani Takwim dengan NIM 200301159. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian dan pengawasan organisasi. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi, di mana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Di dalam suatu organisasi terdapat tipe-tipe pengawasan yang digunakan, seperti pengawasan pendahuluan atau preliminary control, pengawasan pada saat kerja berlangsung, pengawasan feedback. Di dalam proses pengawasan juga diperlukan tahap-tahap pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap-tahap pengawasan tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu tahap penetapan standar, tahap penentuan pengukur pelaksanaan kegiatan, tahap pengukuran pelaksanaan, tahap pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyampingan, dan tahap pengambilan tindakan koreksi. Suatu organisasi juga memiliki perancangan proses pengawasan yang berguna untuk merencanakan secara sistematis dan terstruktur agar proses pengawasan berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan direncanakan. Untuk menjalankan proses pengawasan tersebut dibutuhkan alat bantu manajerial, dikarenakan jika tidak terjadi kesalahan dalam suatu proses dapat langsung diperbaiki. Selain itu, pada alat-alat bantu pengawasan ini dapat menunjang terwujudnya proses pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan. Pengawasan juga meliputi bidang-bidang pengawasan yang menunjang keberhasilan dari suatu tujuan organisasi. Di antaranya, seperti hanya pada mobil, Anda menekan gas maka mobil akan berjalan lebih cepat. Putarlah setir Anda, maka mobil akan berganti arah. Tekan pedal rem, maka mobil pun akan segera berhenti atau melaju perlahan. Dengan segala perangkat ini, Anda dapat mengendalikan arah dan kecepatan. Jika beberapa di antaranya tidak berfungsi, mobil tidak akan melakukan apa yang Anda inginkan. Dengan kata lain, mobil tersebut berada di luar kendali. Sebuah organisasi juga harus dikendalikan, yaitu perangkat harus berada pada tempatnya untuk memastikan bahwa tujuan strategisnya dapat tercapai. Akan tetapi, pengendalian organisasi lebih rumit daripada mengemudikan sebuah mobil. Konsep dasar fungsi pengawasan. A. Pengertian. Kasus-kasus yang sering terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikannya suatu penugasan, tetapi ditepatinya waktu penyelesaian atau deadline suatu anggaran yang berlebihan. Dalam kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana, ada banyak sebutan bagi fungsi pengawasan atau controlling, antara lain evaluating, appraising, atau correcting. Sebutan controlling lebih banyak digunakan karena lebih mengandung konotasi yang mencakup penetapan standar pengukuran kegiatan dan pengambilan tindakan korektif. Pengawasan sebagai komponen dalam proses manajemen memiliki peran penting dalam proses pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Proses ini dilaksanakan ketika suatu program sedang dilaksanakan sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan. Schermerhorn mendefinisikan pengawasan sebagai proses dalam penetapan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Berdasarkan pengertian Schermerhorn menekankan agar manajer menetapkan standar atau ukuran kinerja dalam setiap bidang yang ada perusahaan agar semua dapat berjalan dengan semestinya, dan manajer berhak mengambil tindakan apabila terjadi penyimpangan di dalam suatu ketepak yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Winardi bahwa pengawasan adalah aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajemen dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Seperti yang kita lihat pada kenyataan, bahwa langkah awal dalam proses pengawasan adalah langkah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan.
Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisiensi mungkin di dalam mencapai tujuan. 1. Menurut George R. Terry, mengartikan bahwa pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 2. Menurut Robin, menyatakan pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi. 3. Menurut Kertonegoro, menyatakan pengawasan itu adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya. 4. Menurut Terry, menyatakan pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana. 5. Menurut Daly, dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Menurut Atmosudhirjo mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Siagian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Skemerhorn menyatakan pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert menyatakan pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan. Kesimpulannya, pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. B. Tipe-tipe pengawasan. Menurut Donnelly, mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan, yaitu 1. Pengawasan pendahuluan atau preliminary control. Pengawasan pendahuluan atau feed-forward control. Pengawasan pendahuluan atau sering disebut steering control dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Pengawasan pendahuluan menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan terdahuluan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan, memusatkan perhatian pada masalah, mencegah timbulnya deviasi pada kualitas serta kuantitas sumber-sumber daya yang digunakan pada organisasi-organisasi. Sumber daya ini harus memenuhi syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh struktur organisasi yang bersangkutan. Dengan ini, manajemen menciptakan kebijaksanaan, prosedur dan aturan-aturan yang ditunjukkan pada hilangnya perilaku yang menyebabkan hasil kerja yang tidak diinginkan di masa depan. Dipandang dari sudut perspektif demikian, maka kebijaksanaan merupakan pedoman yang baik untuk ketidak masa mendatang. Pengawasan pendahuluan meliputi pengawasan pendahuluan sumber daya manusia, pengawasan pendahuluan bahan, pengawasan pendahuluan modal, dan pengawasan pendahuluan sumber daya finansial.
2. Pengawasan pada saat bekerja langsung. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau concurrent control. Pengawasan ini sering disebut pengawasan ya tidak, screening control atau berhenti terus. Dilaksanakan selama suatu kegiatan berlangsung. Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan memonitor pekerjaan yang berlangsung guna memastikan bahwa sasaran-sasaran telah dicapai. Concurrent control terutama terdiri dari tindakan-tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan bahwa bawahan mereka, direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk mengajarkan para bawahan mereka bagaimana cara menerapkan metode-metode serta prosedur-prosedur yang tepat, mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan mereka dilaksanakan sebagaimana mestinya. 3. Pengawasan feedback. Pengawasan umpan balik atau feedback control. Pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai past action control. Mengukur hasil dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Pengawasan feedback yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang dilaksanakan guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasi di masa lalu. Tindakan korektif ditunjukkan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi-operasi aktual. Sifat khas dari metode-metode pengawasan feedback atau umpan balik adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan masa mendatang. Adapun sejumlah metode pengawasan feedback yang banyak dilakukan oleh dunia bisnis, yaitu analisis laporan keuangan, analisis biaya standar, pengawasan kualitas, evaluasi, dan hasil pekerjaan pekerja. C. Tujuan dari fungsi pengawasan. Menurut Griffin, terdapat 4 tujuan dari fungsi pengawasan. Adapun tujuan tersebut adalah adaptasi lingkungan, meminimalkan kegagalan, meminimalkan biaya, dan mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. 1. Adaptasi lingkungan. Tujuan pertama dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal. Sebagai contoh, ketika teknologi informasi dan komputer belum secanggih saat ini, kualifikasi minimum tenaga kerja di sebuah perusahaan barangkali hanya dibatasi pada kemampuan mengetik atau kualifikasi pendidikan minimum seperti SMU dan lain-lain. Namun saat ini, ketika hampir seluruh perusahaan menggunakan komputer sebagai ujung tombak kegiatan sehari-harinya, yaitu dari mulai pengetikan, pemrosesan data, laporan keuangan, dan lain sebagainya, maka kualifikasi minimum untuk tenaga kerja menjadi berubah. Saat ini, seorang yang ingin bekerja di perusahaan tertentu sudah dipersyaratkan untuk memiliki kemampuan dan mengoperasikan komputer. Dalam hal ini, perusahaan perlu menyesuaikan diri dalam penggunaan tenaga kerjanya. Ketika kegiatan perusahaan perlu menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi komputer, maka perusahaan perlu melakukan pengawasan dan evaluasi atas tenaga kerja yang dimilikinya. Standar kualifikasi tenaga kerja akhirnya harus disesuaikan. Pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan agar perusahaan tetap bisa beradaptasi terus dengan perubahan lingkungan. Dengan demikian, fungsi pengawasan tidak saja dilakukan memastikan agar kegiatan perusahaan berjalan sebagaimana rencana yang telah ditetapkan, akan tetapi juga agar kegiatan yang dijalankan sesuai dengan perubahan lingkungan, karena sangat memungkinkan perusahaan juga mengubah rencana perusahaan disebabkan terjadinya berbagai perubahan di lingkungan yang dihadapi perusahaan. 2. Meminimalkan kegagalan. Tujuan selanjutnya dari fungsi pengawasan merupakan meminimalkan kegagalan. Dalam suatu operasi perusahaan, tentu kegagalan sangat berpeluang untuk terjadi. Seperti contoh karyawan ketika tidak ada yang mengawan akan bekerja asal-asalan, tidak serius dari hal-hal lainnya yang dapat merugikan perusahaan. Jika perusahaan menargetkan untuk memproduksi 10.000 unit, tentu dengan kinerja karyawan yang seperti itu memungkinkan akan ada 1.000 unit yang tidak layak dipasarkan. Tentu hal ini sangat merugikan perusahaan. Coba dibayangkan jika kejadian tersebut didampingi dengan pengawas, tentu karyawan akan bekerja dengan semestinya. Hal inilah yang mendasari pentingnya fungsi pengawasan agar kegagalan dapat diperkecil bahkan dihilangkan. 3. Meminimalkan biaya.
Fungsi selanjutnya dari fungsi pengawasan adalah meminimalkan biaya, seperti yang dicontohkan di atas. Ketika perusahaan menerima kegagalan sebanyak 1000 unit, tentu perusahaan akan mengeluarkan biaya yang terbuang dengan sia-sia. Dengan adanya implementasi fungsi pengawasan, diharapkan dapat meminimalkan biaya perusahaan. 4. Mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Tujuan terakhir dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks. Kompleksitas tersebut dari mulai pengelolaan terhadap produk, tenaga kerja, hingga berbagai prosedur yang terkait dengan manajemen organisasi. Oleh karena itu, jelas fungsi pengawasan memiliki peran penting untuk menjamin bahwa kompleksitas tersebut dapat diantisipasi dengan baik. Agar keempat tujuan dari fungsi pengawasan tersebut dapat lebih dipahami, maka berikut ini akan diuraikan langkah-langkah dari proses pengawasan, sehingga kaitan antara apa-apa yang dikerjakan oleh perusahaan dengan fungsi pengawasan akan lebih dapat dipahami. D. Langkah-langkah proses pengawasan. Poin 1. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja. Idealnya, tujuan yang ingin dicapai organisasi bisnis atau perusahaan sebaiknya ditetapkan dengan jelas dan lengkap pada saat perencanaan dilakukan. Lengkap di sini berarti bahwa penetapan standar sebaiknya juga dilakukan pada saat perencanaan dilakukan. Terdapat 3 alasan mengapa tujuan harus ditetapkan dengan jelas dan memuat standar pencapaian tujuan. Pertama adalah bahwa seringkali tujuan terlalu bersifat umum sehingga sulit dinilai pada saat implementasi dilakukan. Misalnya, untuk bagian pemasaran, perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan penjualan. Tujuan ini jelas namun sangat sulit untuk diukur, sehingga jika dilakukan evaluasi, apakah tujuan peningkatan ini tercapai atau tidak mudah untuk dinilai. Sebagai contoh, penjualan tahun ini sebanyak 2001 unit jika dibandingkan dengan penjualan tahun lalu sebanyak 2000 unit adalah termasuk ke dalam peningkatan penjualan. Tetapi, apakah ini yang diinginkan? 1 unit peningkatan adalah juga peningkatan, bukan? Kedua, berdasarkan alasan pertama tersebut, sebaiknya tujuan yang ditetapkan memuat standar yang lebih jelas dinyatakan. Semisal, meningkatkan penjualan sebesar 50%. Dengan rumusan tujuan seperti ini, maka tujuan lebih jelas dan lebih lengkap sehingga mudah untuk dinilai pada saat implementasi apakah tercapai atau tidak tercapai. Berdasarkan contoh di atas, jika peningkatan penjualan yang diinginkan adalah 50%, maka penjualan tahun ini yang diharapkan adalah sebanyak 3.000 unit. Karena jumlah tersebut adalah peningkatan sebesar 50% dari penjualan tahun lalu yang sebanyak 2.000 unit. Fungsi pengawasan dalam hal ini akan lebih mudah karena manajemen telah memiliki batasan. Misalnya, jika penjualan ternyata berada di bawah 3.000 unit, berarti jumlah penjualan kurang dari standar. Sehingga manajemen perlu mencari faktor-faktor yang menyebabkan ketidakmampuan perusahaan mencapai standar tersebut. Apakah disebabkan karena faktor yang disengaja atau tidak disengaja, dan seterusnya. Alasan ketiga, mengapa penetapan tujuan perlu dilakukan secara jelas dan lengkap adalah bahwa kejelasan dan kelengkapan tujuan memudahkan manajemen dalam melakukan komunikasi dalam organisasi tersebut, termasuk juga menentukan metode yang akan digunakan dalam mengevaluasi standar yang telah ditetapkan. Manajemen akan dengan mudah menjelaskan kepada seluruh pihak dalam organisasi jika tujuan organisasi jelas dirumuskan. Peningkatan penjualan sebesar 50% adalah lebih mudah untuk
dikomunikasikan apabila dibandingkan dengan peningkatan penjualan saja. Sebagaimana contoh di atas, peningkatan penjualan sebanyak 1 unit juga merupakan peningkatan, akan tetapi tentu saja bukan sekadar itu yang dimaksud pada umumnya. Poin yang kedua, penilaian kinerja. Pada dasarnya, penilaian kinerja adalah upaya untuk membandingkan kinerja yang dicapai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan semula. Penilaian kinerja merupakan sebagai proses yang berkelanjutan terus-menerus. Terdapat beberapa kegiatan yang hanya dapat dilihat kualitas pengerjaannya pada saat akhir dari kegiatan tersebut. Misalnya saja sebuah proses produksi dari sepasang sepatu. Setelah sepasang sepatu jadi, maka kita dapat melihat kualitas sepatu tersebut berdasarkan produk akhir dari produk jadinya. Namun, kita juga dapat mengevaluasi bagaimana sekiranya kualitas sepatu yang dinilai ternyata tidak sebagaimana mestinya. Maka hal tersebut bisa saja terjadi pada saat pengerjaan maupun sebelum pengerjaan sepatu tersebut dilakukan. Namun pada tahap fokus pengawasan lebih kepada penentuan dengan cara bagaimana penilaian akan dilakukan, berapa lama sekali, apa saja yang perlu dinilai, dan lain sebagainya. Jika pada tahap sebelumnya kita telah menentukan bahwa standar yang kita hendak capai adalah peningkatan penjualan sebesar 50%, maka dalam tahap ini kita tetapkan bahwa penilaian akan dilakukan oleh manajer penjualan misalnya setiap 1 tahun sekali dengan menilai tingkat penjualan yang dicapai selama 1 tahun tersebut. Karena yang akan kita nilai adalah tingkat penjualan, maka variabel yang akan kita nilai juga kita tentukan, yaitu misalnya jumlah penjualan pada tahun ini. Poin ketiga, membandingkan kinerja dengan standar. Setelah kita menetapkan bahwa yang akan kita nilai adalah tingkat penjualan setiap 1 tahun sekali oleh manajer penjualan, maka pada tahap ini manajer penjualan akan melakukan perbandingan dari apa yang telah diperoleh di bagian penjualan dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, karena kita telah menetapkan standar yang akan kita capai adalah peningkatan penjualan sebesar 50% dari tahun sebelumnya, maka manajer penjualan kemudian melakukan pengecekan dari data penjualan tingkatan penjualan yang akan telah dicapai pada tahun ini, dan kemudian juga data penjualan pada tahun yang lalu. Setelah kedua data penjualan dari tahun lalu dan tahun ini diperoleh, manajer penjualan kemudian melakukan perbandingan atas apa yang dicapai tahun ini dengan yang telah dicapai pada tahun lalu. Poin keempat, pengambilan tindakan koreksi. Melakukan tindakan koreksi jika terdapat masalah dari tahap sebelumnya melalui perbandingan antara kinerja dengan standar. Kita dapat informasi dari proses pengawasan yang kita lakukan bahwa kinerja berada di atas standar, sama dengan standar, atau di bawah standar. Ketika kinerja berada di bawah standar, berarti perusahaan mendapatkan masalah. Oleh karena itu, perusahaan kemudian perlu melakukan pengendalian, yaitu dengan mencari jawaban mengapa masalah tersebut terjadi, yaitu kinerja berada di bawah standar. Lalu kemudian perusahaan melakukan berbagai tindakan untuk mengoreksi masalah tersebut. Pengendalian ini perlu untuk dilakukan agar perusahaan dapat memastikan bahwa apa yang tengah dilakukan oleh perusahaan benar-benar diarahkan kepada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
di mana indikator pencapaian tujuan diantaranya adalah menyesuaikan capaian perusahaan agar sesuai dengan standar. Ketika misalnya sebagai contoh di atas ternyata tingkat penjualan di bawah standar, maka perusahaan perlu mencari penyebabnya. Apakah misalnya disebabkan karena promosi yang kurangnya tenaga penjualan, bertambahnya pesaing, turunnya daya beli masyarakat, atau mungkin penyebab lainnya. Ketika misalnya penjualan kurang diketahui oleh promosi yang kurang, barangkali tindakan koreksi yang perlu dilakukan adalah menambah pengeluaran untuk promosi. Ketika penyebab kurangnya tenaga penjual, mungkin tindakan koreksinya adalah merekrut tenaga marketing yang baru. Demikian pula untuk berbagai faktor penyebab lainnya. Pada intinya, manajer atau perusahaan berusaha untuk mencari penyebab ketidakmampuan mencapai kinerja sesuai dengan standar untuk kemudian tindakan koreksinya. Berdasarkan uraian dari tahapan proses pengawasan di atas, maka dapat kita pelajari bahwa fungsi pengawasan terkait dengan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengawasi kegiatan perusahaan dan memastikan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu pula dapat kita pelajari bahwa fungsi pengawasan juga mencangkup kegiatan pengendalian, yaitu ketika perusahaan berusaha untuk mengantisipasi berbagai faktor yang mungkin akan menghambat jalannya kegiatan perusahaan, seperti misalnya melakukan tindakan koreksi terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi. Tak heran jika sebagian teoritisi kadangkala mengartikan fungsi controlling ini tidak saja sebagai fungsi pengawasan tetapi juga fungsi pengendalian. Tahap-tahap proses pengawasan. Poin 1. Tahap penetapan standar. Tahap pertama adalah penetapan standar. Pelaksanaan standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukur yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Tiga bentuk standar yang umum adalah 1. Standar fisik mungkin meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah langganan, atau kualitas produk. Kedua, standar moneter yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup biaya tenaga kerja, biaya penjualan laba kotor, pendapatan penjualan, dan sejenisnya. Ketiga, standar waktu meliputi kecepatan produksi atau batas waktu suatu pekerjaan harus diselesaikan. Tujuannya adalah sebagai sasaran kuota dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Bentuk standar yang umum yaitu 1. Standar fisik, 2. Standar moneter, 3. Standar waktu. Poin 2. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. Penentuan standar adalah sia-sia bila tidak disertai sebagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran dapat
menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat, menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Pengukuran pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. 1. Berapa kali? 2. Apa? 3. Siapa? Poin 3. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinu yang berupa atas pengamatan laporan, metode pengujian dan sampel. Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Adakah berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu 1. Pengamatan atau observasi. 2. Laporan-laporan, baik lisan dan tulis. 3. Laporan-laporan. Yang ketiga, metode-metode otomatis. 4. Inspeksi, pengujian atau dengan pengambilan sampel. Poin 4. Tahap pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisanya. Mengapa bila terjadi demikian juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagai manajer. Tahap kritis dari pengawasan. Tahap kritis dari proses pengawasan nyata dengan pelaksanaan nyata yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan. Poin 5. Tahap pengambilan tindakan koreksi bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, di mana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai berbentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan. Langkah-langkah proses pengawasan yaitu: A. Menetapkan standar karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan. Maka secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud di sini adalah menentukan standar. B. Mengukur kinerja. Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai tahap standar yang telah ditentukan. E. Memperbaiki penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi. Menurut J.R. Terry dalam Sukama, proses pengawasan terbagi atas 4 tahapan, yaitu menentukan standar atau dasar bagi pengawasan. 2. Mengukur pelaksanaan. 3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan temukanlah perbedaan jika ada. 4. Memperbaiki penyimpangan dengan cara tindakan yang tepat. Menurut Terry, bahwa pengawasan terdiri dari suatu proses yang ditentukan oleh 3 macam langkah-langkah
yang bersifat universal. 1. Mengukur hasil pekerjaan. 2. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan apabila ada perbedaan. 3. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan. Menurut Maman Ukas, menyebutkan 3 unsur pokok atau tahapan-tahapan yang selalu terdapat dalam proses pengawasan, yaitu 1. Ukuran-ukuran yang menyajikan bentuk-bentuk yang diminta. Standar ukuran ini bisa nyata, mungkin juga tidak nyata, umum ataupun khusus, tetapi selama seseorang masih menganggap bahwa hasilnya adalah seperti yang diharapkan. Kedua, perbandingan antara hasil yang nyata dengan ukuran tadi. Evaluasi ini harus dilaporkan kepada khalayak ramai yang dapat berbuat sesuai akan hal ini. Ketiga, kegiatan mengadakan koreksi, pengukuran laporan dalam suatu pengawasan tidak akan berarti tanpa adanya koreksi. Jika dalam hal ini diketahui bahwa aktivitas umum tidak mengarah ke hasil-hasil yang diinginkan. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan dilakukan berdasarkan beberapa tahapan yang dilakukan. A. Menetapkan standar pelaksanaan atau perencanaan sehingga dapat melakukan pengawasan. Manajer mempunyai standar yang jelas. B. Menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Mengukur kinerja pegawai, sejauh mana pegawai dapat menerapkan perencanaan yang telah dibuat atau ditetapkan perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan secara optimal. C. Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisa penyimpangan. D. Pengambilan tindakan koreksi, melakukan perbaikan jika ditemukan penyimpangan yang terjadi. F. Pentingnya pengawasan. Suatu organisasi akan berjalan terus dan semakin kompleks dari waktu ke waktu. Banyaknya orang yang berbuat kesalahan dan guna mengevaluasi atas kegiatan yang telah dilakukan. Inilah yang membuat fungsi pengawasan semakin penting dalam setiap organisasi. Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjaannya. Ada beberapa alasan mengapa pengawasan itu penting. Di antaranya A. Perubahan lingkungan organisasi. Perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi yang terjadi terus-menerus dan tanpa dapat dihadiri, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru, diketemukannya bahan baku baru. Melalui fungsi pengawasan, manajer mendeteksi perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan terjadi. B. Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi, makin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin kualitas dan profitabilitas tetap terjaga. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif. C.
meminimalisikan tingginya kesalahan-kesalahan bila para bahan tidak membuat kesalahan. Manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan, tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis. D. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugasnya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. E. Menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Langkah terakhir adalah perbandingan penunjuk dengan standar, penentuan apakah tindakan koreksi perlu diambil dan kemudian pengambilan tindakan. F. Komunikasi. G. Perancangan proses pengawasan. William H. Newman menetapkan prosedur sistem pengawasan di mana dikemukakan 5 jenis pendekatan, yaitu 1. Merumuskan hasil yang diinginkan. Manajer harus merumuskan hasil yang akan dicapai sejelas mungkin. Tujuan yang dinyatakan secara umum atau kurang jelas seperti pengurangan biaya overhead atau meningkatkan pelayanan perlu dirumuskan lebih jelas, seperti pengurangan biaya overhead dengan 12% atau menyelesaikan setiap keluhan konsumen dalam waktu paling lama 3 hari. Di samping itu, hasil yang diinginkan harus dihubungkan dengan individu yang bertanggung jawab atas pencapaian yang dihubungkan dengan individu yang melaksanakan. 2. Menetapkan penunjuk hasil. Tujuan pengawasan sebelum dan selama kegiatan dilaksanakan adalah agar manajer dapat mengatasi dan memperbaiki adanya penyimpangan sebelum kegiatan itu diselesaikan. Tugas penting manajer adalah merancang program pengawasan untuk menentukan sejumlah indikator-indikator yang terpercaya sebagai petunjuk apabila tindakan koreksi perlu diambil atau tidak. Beberapa yang dapat membantu manajer memperkirakan apakah hasil yang diinginkan tercapai atau tidak, yaitu A. Pengukuran masukan. B. Hasil-hasil pada tahap-tahap permulaan. C. Gejala-gejala. D. Perubahan dalam kondisi yang diasumsikan. 3. Menetapkan standar penunjuk dan hasil. Penetapan standar untuk penunjuk dan hasil akhir adalah bagian penting perancangan proses pengawasan. Tanpa penetapan standar, manajer mungkin memberikan perhatian yang lebih terhadap penyimpangan kecil atau tidak bereaksi terhadap penyimpangan besar dihubungkan dengan kondisi yang dihadapi. 4. Menetapkan jaringan informasi dan umpan balik. Langkah keempat dalam perancangan suatu siklus pengawasan adalah menetapkan sarana untuk mengumpulkan informasi penunjuk dan pembandingan petunjuk terhadap standar. Jaringan kerja komunikasi dianggap baik bila aliran tidak hanya ke atas tetapi juga ke bawah kepada siapa yang harus cukup efisien untuk menyediakan informasi balik yang relevan kepada personalia kunci yang memerlukannya, di mana komunikasi pengawasan didasarkan pada prinsip manajemen by action, yaitu atasan diberi informasi bila terjadi penyimpangan pada standar. Menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi merupakan langkah terakhir dalam hal tersebut. Merupakan perbandingan penunjuk dengan standar, penentuan apakah tindakan koreksi perlu diambil
dan kemudian pengambilan tindakan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil satu kesimpulan bahwa proses pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu organisasi. Oleh karena itu, setiap pimpinan harus dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi akan memberikan implikasi terhadap pelaksanaan rencana, sehingga pelaksanaan rencana akan baik jika pengawasan dilakukan secara baik pula, dan tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah proses pengawasan dilakukan. Dengan demikian, peranan pengawas sangat menentukan baik buruknya pelaksanaan suatu rencana. H. Bidang-bidang pengawasan strategi. Bidang strategi yang dapat membuat organisasi secara keseluruhan mencapai sukses yaitu 1. Transaksi keuangan yang terdiri dari A. Analisis laporan keuangan, merupakan proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. B. Manager kas. C. Pengolahan biaya. 2. Hubungan manajer dan bawahan. Hubungan antara manajer dan bawahan juga harus baik dan terjaga. Sebisa mungkin ada hubungan dua arah antara manajer dan bawahan, bukan hubungan searah di mana manajer terus-terusan memberi perintah kepada bawahan tanpa mau mendengar keluhan dan perasaan bawahannya. Bila ada hubungan harmoni seperti keluarga dalam suatu perusahaan, maka akan tercipta tim kerja yang solid dan kuat dalam menjalankan perusahaan. 3. Operasi-operasi produktif. I. Alat bantu pengawasan manajerial. Alat-alat pengawasan yang paling dikenal dan paling umum digunakan adalah 1. Manajemen pengecualian. Manajemen pengecualian adalah teknik pengawasan yang memungkinkan hanya penyimpangan kecil antara yang direncanakan dan kinerja aktual yang mendapatkan perhatian dari wirausahawan. Manajemen pengecualian didasarkan pada prinsip pengecualian. Prinsip manajemen yang muncul paling awal pada literatur manajemen. Proses pengecualian menyatakan bahwa bawahan menangani semua persoalan rutin organisasional, sementara wirausahawan menangani persoalan organisasional non-rutin atau di luar kebiasaan. 2. Manajemen informasi sistem, yaitu suatu metode informal pengadaan dan penyediaan bagi manajemen informasi yang diperlukan dengan akurat dan tepat waktu untuk membantu proses pembuatan keputusan yang memungkinkan fungsi-fungsi perencanaan, pengawasan dan operasional organisasi yang dilaksanakan secara efektif. Manajemen informasi sistem dirancang melalui beberapa tahap utama. A. Tahap survei, pendahuluan, dan perumusan masalah. B. Tahap desain konseptual. C. Tahap desain terperinci. D. Tahap implementasi akhir. Kriteria agar MIS berjalan efektif yaitu A. Mengikut sertakan pemakai dalam tim perancangan. B. Mempertimbangkan secara hati-hati biaya sistem. C. Memperlakukan informasi yang relevan dan terseleksi. D. Adanya pengujian pendahuluan. E. Menyediakan latihan dokumentasi tertulis bagi para operator dan pemakai sistem.
Sedangkan kriteria utama MIS efektif yaitu A. Pengawasan terhadap kegiatan yang benar, B. Tepat waktu dalam pemakaiannya, C. Menekan biaya secara efektif, D. Sistem yang digunakan harus tepat dan akurat, E. Dapat diterima oleh yang bersangkutan. 3. Analisis rasio. Rasio adalah hubungan antara dua angka yang dihitung dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Analisis rasio adalah proses menghasilkan informasi yang meringkas posisi finansial dari organisasi dengan menghitung rasio yang didasarkan pada berbagai ukuran finansial yang muncul pada neraca dan neraca rugi laba organisasi. 4. Penganggaran anggaran dalam organisasi ialah rencana keuangan yang menguraikan bagaimana dana pada periode waktu tertentu akan dibelanjakan maupun bagaimana dana tersebut akan diperoleh. Anggaran juga merupakan laporan resmi mengenai sumber-sumber keuangan yang telah disediakan untuk membiayai pelaksanaan aktivitas tertentu dalam kurun waktu yang ditetapkan. Di samping sebagai rencana keuangan, anggaran juga merupakan alat pengawasan. Anggaran adalah bagian fundamental dari banyak program pengawasan organisasi. Pengawasan anggaran atau budget control itu sendiri merupakan suatu sistem sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial dengan membandingkan pelaksanaan nyata dan pelaksanaan yang direncanakan. J. Karakteristik pengawasan yang efektif. 1. Akurat. 2. Tepat waktu. 3. Objektif. 4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategis. 5. Realistis secara ekonomis. 6. Realistis secara organisasional. 7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Fleksibel. 9. Bersifat sebagai petunjukan dan operasional. 10. Diterima para anggota organisasi. K. Pengertian pengendalian. Pengendalian adalah suatu proses pemantauan prestasi dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diharapkan. Sedangkan proses pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer pada seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksud. Proses pengendalian mengukur kemajuan ke arah tujuan dan memungkinkan manajer mendeteksi penyimpangan dari perencanaan tepat pada waktunya untuk mengambil tindakan perbaikan. Seperti hanya pada mobil, Anda menekan gas, maka mobil Anda akan berjalan lebih cepat. Jika setir mobil diputar, maka mobil akan berganti arah. Tekan pedal rem, maka mobil pun akan segera berhenti atau melaju secara perlahan. Dengan segala perangkat ini, Anda mengendalikan arah dan kecepatan. Jika beberapa di antaranya tidak berfungsi, mobil tidak akan melakukan apa yang Anda inginkan. Dengan kata lain, mobil tersebut berada di luar kendali. Sebuah organisasi harus dikendalikan agar perangkat harus berada pada tempatnya untuk memastikan bahwa tujuan strategi dapat tercapai. Akan tetapi, pengendalian organisasi lebih rumit daripada mengemudikan sebuah mobil di jalanan. Dari pengertian pengawasan dan pengendalian di atas, pengawasan dan pengendalian merupakan hal yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Bahkan pengertian keduanya jika dalam bahasa Inggris sama, yaitu controlling.
Sebagai pembuktiannya, mari kita lihat pengertian menurut Robert J. Mockler. Pengendalian manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikasi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang dipergunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan. L. Langkah-langkah dalam proses pengendalian. Definisi Mockler membagi pengendalian dalam 4 langkah. 1. Penetapan standar dan metode untuk pengukuran prestasi. Langkah ini mencakup standar dan ukuran untuk segala hal. 2. Pengukuran prestasi. Langkah ini merupakan proses yang berkesinambungan, berulang-ulang dengan frekuensi yang aktual tergantung pada jenis aktivitas yang sedang diukur. 3. Membandingkan hasil-hasil yang telah diukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika prestasi sesuai dengan standar, manajer dapat mengasumsikan bahwa segala sesuatu telah berjalan secara terkendali. Ia tidak perlu ikut campur secara aktif dalam operasi organisasi. 4. Mengambil tindakan perbaikan. Ini dilakukan jika prestasi turun di bawah standar dan analisis menunjukkan perlunya diambil tindakan. Tindakan perbaikan ini dapat berupa mengadakan perubahan terhadap satu atau lebih banyak aktivitas dalam operasi organisasi. Para manajer hanya memonitor prestasi kerja dan bukan melakukan pengendalian. Proses pengendalian harus dilaksanakan oleh manajer di seluruh organisasi. Karena pentingnya pengendalian keuangan, ada sebagian orang menganggap bahwa tanggung jawab pengendalian ini untuk sebagian besar dapat diserahkan kepada akuntan atau controller. Akan tetapi, semua manajer perlu mengadakan pengendalian agar pelaksanaan operasinya dapat berhasil. M. Arti penting pengendalian. Tidaklah mungkin untuk membayangkan adanya perusahaan yang sama sekali tidak melakukan pengendalian dalam arti seluas-luasnya. Pengendalian itu perlu agar perusahaan dapat mencapai tujuannya. N. Faktor-faktor yang menciptakan kebutuhan akan pengendalian. Faktor-faktor itu meliputi 1. Perubahan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam lingkungan organisasi manapun. Melalui fungsi pengendalian, manajer mendeteksi perubahan yang mempengaruhi produk atau jasa perusahaan. Ia kemudian dapat mengambil tindakan untuk mengatasi ancaman atau memanfaatkan peluang yang muncul akibat perubahan tersebut. 2. Kerumitan yang menambah sifat kompleks organisasi zaman sekarang ialah desentralisasi. Desentralisasi dapat mempermudah usaha pengendalian organisasi karena operasi organisasi tidak perlu lagi dikontrol oleh kantor pusatnya. 3. Kesalahan tidak dapat dipungkiri, sebagai manusia, anggota organisasi juga dapat membuat kesalahan. Dengan sistem pengendalian memungkinkan manajer untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan sebelum menjadi gawat. 4. Delegasi. Hal ini merupakan salah satu cara manajer untuk menentukan apakah bawahannya melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya dengan menerapkan sistem pengendalian.
Elemen-elemen sistem pengendalian. Yang pertama ada pelacak, detektor atau sensor. Sebuah perangkat yang mengukur apa yang sebenarnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Yang kedua ada penaksir, asesor, suatu perangkat yang menentukan signifikasi dari peristiwa aktual dengan membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga ada efektor, suatu perangkat yang sering disebut feedback yang mengubah perilaku jika asesor mengindikasikan kebutuhan yang dipenuhi. Yang keempat, jaringan komunikasi, perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dan antara asesor dan efektor. Poin selanjutnya ada metode pengendalian. Metode pengendalian organisasi dewasa ini telah menjadi lebih cermat dan tidak lagi mudah. Sebagian diakibatkan oleh penggunaan komputer dalam pengolahan data. Kita menyadari bahwa pengendalian yang terlalu ketat akan merugikan baik organisasi maupun individu dalam organisasi itu. Pengendalian yang memaksa para anggota organisasi tenggelam dalam tata cara resmi atau terlalu banyak membatasi berbagai perilaku akan mematikan motivasi, merintangi kreativitas, dan akhirnya akan merusak pelaksanaan tugas dalam organisasi. Tingkat pengendalian yang dianggap ekstrim atau berbahaya berbeda-beda tergantung pada situasinya. Biro iklan misalnya, mungkin akan memerlukan pengendalian yang lebih fleksibel daripada laboratorium riset. Iklim perekonomian mungkin akan mempengaruhi tingkat pengendalian yang dapat diterima oleh anggota organisasi. Dalam keadaan resesi, sebagian besar dari masyarakat akan dapat menerima pengendalian dan pembatasan yang lebih ketat. Akan tetapi dalam kondisi pertumbuhan yang makmur, peraturan dan pembatasan kerap kali akan tampak seolah-olah kurang sesuai. Dengan demikian, tugas manajer dalam menegakkan pengendalian adalah sedapat mungkin menemukan keseimbangan yang memadai antara pengendalian organisasi yang cukup efektif dan kebebasan individu. Terlalu banyaknya pengendalian akan menjadikan organisasi sebagai tempat kerja yang menyesakkan, yang merintangi, dan yang tidak dapat memberikan kepuasan kerja pada para karyawannya. Dengan pengendalian yang terlalu kendor, organisasi menjadi kacau balau, tidak efisien, dan tidak efektif dalam mencapai tujuannya. Karena organisasi, orang-orang, lingkungan, dan teknologi terus mengalami perubahan. Sistem pengendalian yang efektif membutuhkan peninjauan kembali dan perubahan yang berkesinambungan. Sebagai contoh, bila sebuah divisi produksi mempekerjakan individu yang relatif tidak memiliki keterampilan dan tidak berminat akan pekerjaannya, maka sistem pengendalian mungkin memerlukan sering diadakannya pemeriksaan mutu dan produktivitas yang terinci. Akan tetapi, jika perusahaan bermaksud untuk memproduksi jasa atau produk yang sama di lokasi dengan karyawan yang lebih terampil dan tertarik akan pekerjaannya, maka sistem pengendaliannya mungkin membutuhkan lebih sedikit tempat-tempat pengukuran dan para karyawannya dapat diberikan otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar untuk memantau dan memperbaiki prestasi kerjanya. Poin selanjutnya ada jenis-jenis metode pengendalian. Yang pertama ada pengendalian pratindakan. Pengendalian pratindakan memastikan bahwa sebelum suatu tindakan diambil, maka sumber daya manusia, bahan, dan keuangan yang diperlukan telah dianggarkan. Yang kedua ada pengendalian kemudi atau pengendalian umpan ke depan. Pengendalian kemudi dirancang untuk mendeteksi penyimpangan dari standar atau tujuan tertentu dan memungkinkan tindakan perbaikan diambil sebelum suatu urutan tertentu dirampungkan. Yang ketiga ada pengendalian penyaringan. Pengendalian penyaringan merupakan suatu proses di mana aspek-aspek spesifik dari suatu prosedur harus disetujui atau syarat tertentu harus dipenuhi sebelum kegiatan dapat dilanjutkan. Pengendalian penyaringan menjadi sangat berguna sebagai alat pengecekan ulang. Yang keempat ada pengendalian puma tindakan. Pengendalian puma tindakan mengukur hasil-hasil dari suatu tindakan yang telah dirampungkan. Poin selanjutnya ada karakteristik sistem pengendalian yang efektif. Karakteristik sistem pengendalian yang efektif. Sistem-sistem pengendalian yang dapat dihandalkan dan yang efektif mempunyai karakteristik tertentu yang sama. Arti penting relatif dari karakteristik tersebut akan berbeda-beda menurut keadaan masing-masing.
tetapi sebagian besar sistem pengendalian diperkuat oleh kehadirannya. Akurat. Informasi tentang hasil prestasi harus akurat, tetap. Waktu informasi harus dikumpulkan, diarahkan, dan segera dievaluasi jika hendak diambil tindakan tepat pada waktunya untuk menghasilkan perbaikan objektif dan komprehensif. Informasi dalam sistem pengendalian harus dapat dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Dipusatkan pada tempat-tempat pengendalian strategi. Sistem pengendalian sebaiknya dipusatkan pada bidang-bidang yang paling banyak akan terjadi di penyimpangan dari standar atau yang akan menimbulkan kerugian paling besar. Dari segi ekonomi realistis, biaya untuk mengimplementasi sistem pengendalian sebaiknya lebih sedikit atau maksimal, sama dengan keuntungan yang diperoleh dari sistem itu. Masalah dalam penetapan sistem pengendalian yang efektif. Masalah dalam penetapan sistem pengendalian yang efektif, sejumlah masalah yang mengganggu akan merintangi efektivitas sistem pengendalian yang sering timbul. 1. Faktor-faktor yang dengan mudah diukur terlalu banyak dititik beratkan, sementara hal-hal yang sulit diukur tidak diberi perhatian yang cukup. 2. Faktor-faktor jangka pendek mungkin terlalu berlebihan ditekankan dengan pengorbanan faktor-faktor jangka panjang. 3. Sistem pengendalian mungkin tidak disesuaikan untuk mencerminkan pergeseran dalam arti penting berbagai aktivitas dan tujuan di kemudian hari. A. Fungsi pengawasan dalam praktek. 1. Pengawasan berdasarkan proses kegiatan. Proses kegiatan erat kaitannya dengan waktu, maka dalam proses kegiatan memiliki 3 jenis fungsi pengawasan yang biasa dilakukan manajemen organisasi. Ketiga macam tersebut adalah pengawasan awal, pengawasan proses, dan pengawasan akhir. 2. Pengawasan internal dan eksternal. Fungsi pengawasan selain dibagi berdasarkan waktu, bisa juga dibagi berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan. Pengawasan jenis ini dibagi menjadi 2, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan terhadap beban-beban yang dilakukan secara mandiri oleh setiap karyawannya. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap seseorang atau bagian oleh orang lain atau oleh bagian di luar bagian yang diawasi. 3. Pengawasan berdasarkan fungsi operasional dan manajemen. Pengawasan dari segi fungsi operasional adalah melakukan pengawasan berdasarkan bagian-bagian yang ada dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Pengawasan jenis ini memiliki banyak pembagian, yaitu pengawasan di bagian SDM, informasi, keuangan, pemasaran, dan operasional atau produksi. Proses pengendalian. Pada umumnya dalam organisasi, proses pengendalian yang ditempuh oleh manajer meliputi penetapan hasil yang diinginkan, penentuan prediktor hasil, penentuan standar atas prediktor dan hasil, penentuan jaringan informasi dan umpan balik, serta penilaian informasi dan pengendalian tindakan perbaikan. 1. Menentukan prediktor hasil. Fungsi pengendalian untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam implementasi planning yang telah ditetapkan. Saat ada terdeteksi suatu kesalahan dalam pelaksanaan, seorang yang bertanggung jawab dalam hal tersebut harus memiliki sebuah indikator atau prediktor sebagai tolak ukur apakah semua yang telah dilaksanakan tercapai sesuai dengan rencana awal. Sebagai seorang manajer harus memiliki indikator yang tepat agar semua berjalan benar atas prediktor dan hasil. Keputusan untuk menentukan standar atas prediktor dan hasil adalah langkah yang tepat untuk kesuksesan dalam proses pengendalian. Tanpa tolak ukur, manajer barangkali bereaksi secara berlebihan terhadap penyimpangan yang tidak berarti atau gagal memberikan reaksi terhadap penyimpangan yang signifikan. Suatu standar memiliki 2 tujuan pokok, yaitu untuk motivasi agar para karyawan dapat berprestasi tinggi dan berfungsi sebagai patokan atas kinerja aktual yang akan dibandingkan. 3. Menentukan jaringan informasi dan umpan balik. Informasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam setiap proses. Untuk itu, manajer dituntut agar bisa memberikan informasi yang dibutuhkan kepada atas maupun bawahan, menilai informasi dan pengendalian tindakan perbaikan. Dalam hal ini, suatu perusahaan harus memiliki standar dalam indikator dan mengembalikan indikator yang telah dibuat dengan standar pendekatan dalam mempertahankan fungsi pengawasan, yaitu 1. Pengawasan tradisional.
adalah upaya atau sistem untuk mempertahankan fungsi pengawasan melalui prosedur dan kegiatan yang melibatkan penentuan standar dan berbagai upaya untuk mencapai standar tersebut. 2. Sistem pengawasan yang berdasarkan komitmen. Pengawasan sistem ini lebih menekankan dari sisi internal daripada eksternal. Melakukan introspeksi diri dalam hal ini lebih berpengaruh. Sistem ini dalam implementasinya agak sulit. Karyawan dituntut agar selalu bisa introspeksi diri. Untuk melakukan hal ini menjadi budaya perusahaan perlu melakukan pelatihan. Alat bantu pengawasan manajerial. Ada banyak teknik yang dapat membantu manajer agar pelaksanaan pengawasan menjadi lebih efektif. 2 teknik yang paling terkenal adalah manajemen dengan pengecualian dan sistem informasi manajemen. 1. Manajemen by exception atau MBE. Prinsip pengecualian memungkinkan manajer untuk mengarahkan perhatiannya pada bidang-bidang pengawasan yang paling kritis dan mempersilahkan para karyawan atau tingkatan manajemen rendah untuk menangani variasi-variasi rutin. Hal ini dapat dipraktekkan oleh manajer-manajer penjualan produksi, keuangan, personalitas, pembelian, pengawasan mutu, dan bidang-bidang fungsional lainnya. Bahkan manajer lini pertama dapat menggunakan prinsip ini dalam pengawasan harian mereka. Pengawasan yang ditunjukkan pada terjadinya kekecualian ini murah, tetapi penyimpangannya baru dapat diketahui setelah kegiatan terlaksana. Biasanya pengawasan ini dipergunakan untuk operasi-operasi organisasi yang bersifat otomatis dan rutin. 2. Manajemen Information System atau MIS. MIS memainkan peranan penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen perencanaan dan pengawasan dengan efektif. MIS adalah sistem pengadaan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran informasi yang direncanakan agar keputusan-keputusan manajemen yang efektif dapat dibuat. Sistem menyediakan informasi waktu yang lalu, sekarang, dan yang akan datang, serta kejadian-kejadian di dalam dan di luar organisasi. Kesimpulannya adalah pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Tipe-tipe pengawasan yaitu 1. Pengawas pendahuluan, 2. Pengawasan pada saat kerja berlangsung, 3. Pengawasan feedback. Tahap proses pengawasan. 1. Menetapkan standar pelaksanaan. 2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. 3. Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisa penyimpangan-penyimpangan. 4. Pengambilan tindakan koreksi. Pengawasan penting disebabkan karena perubahan lingkungan organisasi, peningkatan kompleksitas organisasi, meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang, komunikasi dan menilai informasi, dan mengambil tindakan koreksi. Perancangan proses pengawasan diantaranya yaitu merumuskan hasil yang diinginkan, menetapkan penunjuk hasil, menetapkan standar penunjuk dan hasil, menetapkan jaringan informasi dan umpan balik, dan menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Bidang strategi dalam pengawasan ialah transaksi keuangan, hubungan manajer dan bawahan, dan operasi-operasi produktif. Alat-alat pengawasan yang paling umum ialah manajemen pengecualian, manajemen informasi sistem, dan analisa rasio dan penganggaran.